Hai, salam sehat dari Oma Simak Channel, sebuah channel yang mempertemukan kita untuk mengulik berbagai hal yang patut dibicarakan. Teman-teman juga berhak loh memberikan saran tentang hal-hal yang patut dibicarakan di channel ini. Tulis di kolom komentar apa atau siapa yang menurut teman-teman layak dibicarakan. Teman-teman, pada episode sebelumnya kita telah membicarakan Putu Wijaya, seniman paket lengkap. Nah, kali ini tokoh paket lengkap lainnya yang juga dimiliki bangsa Indonesia sehingga patut dibicarakan di Oma Simak Channel ini adalah tentang Usinara. Usinara yang menyerahkan jangat dan darahnya untuk menyelamatkan seekor punai yang terancam kematian. Tahu, dewa-dewa tak pernah siap. Mereka makin tua. Langit menggantungkan dacin pada tiang lapuk neraka. Sejak cinta dibunuh, timbangan terlambat. Telah 7 zaman asap dan api penyiksaan mengaburkan mata siapa saja. Di manakah batas belas kasih, Baginda? Mungkin tak ada, jawab Usirna. Ia hanya menahan perih di rusuknya ketika 7 burung nasar sibuk di kamar itu. 7, bukan 1. Merenggut dagingnya selapis demi selapis. Sering aku bayangkan raja yang baik hati itu tergeletak di lantai, memandang keluar pintu, melihat debu sore dan daun-daun yang pelan-pelan berubah ungu. Ia ingin punai itu segera lepas. Ayo, terbang. Aku telah menebus nyawamu. Ia ingin berkata, tapi suaranya tak terdengar. Sementara itu, di sudut, si punai menangis. Tak ada dewa yang datang dan mengubah adegan ini jadi dongeng. Usirna hanya menutup matanya. Ia tahu kayangan adalah cerita yang belum jadi. Iya, Gunawan Muhammad. Dari tangan seorang Gunawan Muhammad yang biasa disapa GM ini telah lahir banyak karya dalam berbagai ragam bentuk seperti puisi, esai, karya jurnalistik, karya yang berkaitan dengan seni pertunjukan teater dan wayang misalnya, novel, bahkan lukisan. Dalam semua karya-karyanya itu, GM menunjukkan pemikiran-pemikiran yang cerdas tentang kemanusiaan, tentang kehidupan sosial, kebudayaan, keragaman, dunia politik, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, coba cermati saja rubrik catatan pinggir di majalah Tempo misalnya, yang sangat identik dengan GM. Dalam rubrik itu, dengan gayanya yang khas, GM mengangkat berbagai ketimpangan yang terjadi di masyarakat yang menurutnya
perlu diluruskan. Nah teman-teman, untuk mempertajam pembicaraan kita tentang tokoh yang satu ini, secara daring saya ditemani Pak Eka Budianta, sahabat karib GM. Selamat pagi Pak Eka Budianta, terima kasih telah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang tentang Bapak Gunawan Muhammad di Omah Simak Channel. Apa kabar nih Pak Eka? Terima kasih, baik saja, sehat. Syukurlah Pak Eka, mudah-mudahan kita semua tetap dikaruniai kesehatan. Ya, Pak Eka, pemikiran-pemikiran Gunawan Muhammad yang tajam merupakan sumbangsi besar ya bagi negeri ini. Sehingga menurut saya, kejernihan pemikirannya bahkan layak kita sandingkan dengan para tokoh pergerakan Indonesia di masa pra-kemerdekaan. Bagaimana menurut Bapak? Gunawan Muhammad itu mimpi atau ingin mirip seperti Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo adalah pejuang Indonesia yang tidak hidup dalam identitas. Pejuang kemanusiaan. Gunawan Muhammad itu ingin seperti Cipto karena dia tidak menggunakan identitas. Karena itu dia marah sekali ketika ada pemilihan gubernur menggunakan isu identitas. Memukuli orang yang sudah diikat dengan rantai identitas. Siapapun kalau sudah dikatakan begitu, tidak atau karena sukunya, karena agamanya, tidak bisa berkelahi. Teman kita Bambang Harimurti itu menyebutnya komendante. Komandan itu orang-orang yang bisa memimpin mafia dan bisa memimpin orang-orang di permukaan. Dan Gunawan Muhammad itu sangat jujur, sangat pemberani. Pada waktu Pak Harmoko bilang, awas, saya lihat ada pers Indonesia yang melindungi orang-orang komunis gitu. Gunawan yang hadir di acara itu teriak, sebutkan pers mana gitu. Dan itu Gunawan banget gitu. Hanya Gunawan yang bisa mengatakan begitu, yang lain bungkam gitu. Dan saya kira itu dibuktikan. Berapa kali Tempo di Bredel, berapa kali dia. Cuman yang saya kagum, ya selamat gitu, sampai sekarang itu masih berjuang terus gitu. Nah, itulah sosok GM teman-teman. Dia selalu satu kata dan satu tindakan dalam memperjuangkan pemikirannya. GM tidak pernah takut pada siapapun jika ia yakin berada di pihak yang benar. Begitu kan ya Pak Eka ya? Nah, ambil saja contoh ketika zaman Orde Baru menjelang era reformasi. Selain keberaniannya dalam bentuk tulisan, GM ternyata juga menunjukkan keberanian dalam tindakan. Dia turun ke lapangan, mendampingi aktivis reformasi, membela para aktivis itu yang hendak ditangkap oleh aparat. Kalau tidak salah itu dalam acara yang dihelat oleh Ratna Sarumpait. Bagaimana kejadiannya saat itu, Pak Eka? Kita ketakutan, tapi yang saya kagum Gunawan Muhammad itu justru naik ke atas panggung. Gunawan Muhammad membela jangan sampai tentara-tentara itu mukul Ratna Sarumpait. Dan itu saya sangat terharu. Saya ingin nangis pada waktu itu, gimana orang ini wartawan ternyata pemberani gitu. Jadi semua yang saya pikirkan mengenai Gunawan Muhammad luruh pada waktu itu. Ternyata Gunawan Muhammad itu seorang pejuang gitu. Dan dia membela Ratna Sarumpait jangan sampai dipukul. Ratna Sarumpait diseret ke truk, dia naik ke atas truk. Ya, itu yang saya kagum laki-laki banget itu Gunawan Muhammad. Jadi ya itu yang pertama ya. Yang kedua yang saya juga tidak habis kagum itu pada waktu Ahok ditangkap. Ahok dibawa ke Mako Brimob di Kelapa II. Dan Gunawan Muhammad tuh menyusul ke saat itu, keesokan harinya itu dia ada di sana.
Begitulah teman-teman, keberanian GM yang luar biasa itu tampaknya didorong oleh jiwanya yang menghargai pluralisme, melawan primordial, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Begitu kira-kira ya Pak Eka ya? Ya, teman-teman, seperti tadi saya katakan, karya-karya GM sangat beragam bentuknya, termasuk puisi. Nah, Pak Eka, saya yakin Bapak menyukai juga puisi-puisi GM. Barangkali Pak Eka punya salah satu puisi GM yang sangat melekat di hati Bapak. Mungkin boleh dibacakan, Pak? Saya ini penggemar Gunawan Muhammad dari tahun 70-an. Jadi sajak Gunawan yang paling saya sukai itu adalah dari tahun 1973. Memang setelah itu banyak sekali dia menulis sajak. Sampai tahun kemarin, sampai hari ini. Tidak ada satu detik pun yang Gunawan lewatkan tanpa menulis. Makan siang, makan malam, setiap hari menulis. Itu memang luar biasa. Sajak yang saya sukai adalah Barangkali Telah Kuseka Namamu. Karya Gunawan Muhammad 1973. Barangkali telah kuseka namamu dengan sol sepatu, seperti dalam perang yang lalu. Kau seka namaku. Barangkali kau telah menyeka bukan namaku. Barangkali aku telah menyeka bukan namamu. Barangkali kita malah tak pernah di sini. Hanya hutan, jauh di selatan, hujan pagi. Nah, teman-teman, itu tadi sebuah puisi Gunawan Muhammad yang sangat disukai oleh Pak Eka Budianta. Ya, puisi yang sangat melangut menurut saya. Baik teman-teman, sebagai tambahan informasi, tahun 2018 yang lalu, Gramedia menerbitkan novel Gunawan Muhammad yang berjudul Surti plus 3 Saunggalin. Kalau teman-teman penasaran ingin menikmati novel yang unik ini, berburu saja di toko-toko buku ya. Baik, pada akhir tayangan ini, saya beserta para sahabat Oma Simak Channel mengucapkan terima kasih kepada Pak Eka Budianta, Karib Gunawan Muhammad yang telah berbagi cerita dan membuka wawasan kita tentang sosok Gunawan Muhammad. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih Mbak Deno, saya kira cukup itu. Panjang. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Tenun. Nah teman-teman, sekian dulu perbincangan kita kali ini. Oh ya, tak lupa terima kasih buat teman-teman yang telah mengusulkan apa dan siapa yang patut dibicarakan dalam Oma Simak Channel ini. Ada yang mengusulkan Eni, B.S. Rindra, Romo Mangunwijaya, Pramudia Anantatur, dan lain-lain. Juga ada yang mengusulkan agar sekali waktu saya menampilkan monolog. Oke, tunggu ya, satu persatu usulan tersebut akan ditayangkan. Ikuti terus Oma Simak Channel yang mengetengahkan hal-hal yang patut dibicarakan. Salam simak, sampai jumpa.